Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini hampir jam 12 malam ya. Jadi informasi terbaru bahwa satu tersangka dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel telah ditahan karena sebelumnya menyerahkan diri dan lagi diperiksa katanya. Namanya MR, orang dekat, orang yang dikenal korbannya. Jadi MR ini akhirnya menyerahkan diri, itu kalau menurut informasinya. Jadi kalau kita kembali lagi ke belakang ya, pada saat tanggal otopsi kedua, itu kalau kita lihat dari keterangan Dokter Hasri, Dokter Hasri, itu salah satu ahli forensik terkenal, bahwa kematian Ibu Tuti adalah jam 2 sampai jam 4 dan anak putri cantiknya itu Amelia jam 4 sampai jam 6 ya. Jadi dua itu, dan ada 2 DNA asing di sana, dan ada 2 telapak kaki yang berbeda, jejak kaki yang berbeda ya, tidak ada di dalam saksi yang sudah diperiksa artinya saat itu ya, sekitar 120 saksi. Jadi sudah lebih dari 2 tahun dan akhirnya saksi nggak tahan juga ya. Jadi seperti saya pernah katakan dulu bahwa di dalam kasus pembunuhan itu pembunuhnya walaupun belum tertangkap dia akan menyerahkan diri, nggak tahan dikejar-kejar arwah para korbannya. Ya, selalu membayangi terus, susah tidur pasti ya, dan juga berteriak-teriak sendiri pada malam hari. Pasti situasi seperti itu bagi si pelaku, sulit tidur gitu ya, dan depresi gitu, ketakutan terus tiap malam karena dikejar-kejar arwah roh itu korbannya ya. Itu dalam beberapa kasus seperti itu ya, dimana pelaku pembunuhan itu tidak terungkap atau lama terungkap, akhirnya pelaku sendiri menyerahkan diri karena khawatir, takut pemberitaan dari media. Nah, dalam hal kasus Subang ini, YouTube lokal itu luar biasa, seminggu bisa 2-3 kali muncul terus, menekan terus pelakunya ya. Alhamdulillah, menurut informasinya salah satu saksi itu telah mengakui bahwa malam itu dia ada di sana ya, karena saat itu juga setelah olah TKP dan bawa anjing pelacak. Nah, pelaku itu MR namanya, itu disingkat aja ya, masih inisial, itu digigit oleh anjing pelacak gitu. Tapi pada saat itu mungkin masih timbul keraguan-raguannya. Nah, sekarang kalau sudah tertangkap satu, apakah yang lainnya akan tertangkap juga? Ya, so pasti ya. Jadi karena menurut Dokter Hasri itu ada 2 DNA asing di situ, berarti ada orang lain yang tidak termasuk saksi, atau juga ada pembunuh bayaran di situ ya. Jadi kita nggak tahu, ini belum hasil pemeriksaan dari Polda Jabar. Jadi beberapa saksi masih dimintai keterangan terkait dengan pengakuan MR tadi ya. Jadi apabila ini benar, MR ini pelakunya, tersangka, karena belum adanya press release ya, perannya bagaimana dan dia itu sebagai apa belum jelas gitu ya, belum ada press release. Mungkin kalau polisi udah tahu. Jadi kita masih tunggu aja press release-nya gitu ya, secara resmi. Nah, kalau situasi begini, mungkin berikutnya banyak lagi yang akan jadi tersangka ya. Jadi salah satunya polisi untuk membongkar kasus ini memang harus ada yang mengaku, harus pelakunya mengaku, karena sudah hampir 2 tahun itu agak kesulitan gitu ya untuk menentukan pelakunya gitu. Nah, karena menurut saya nih, karena tekanan daripada youtuber setempat ya, youtuber Subang itu luar biasa ya, dan analisanya bagus sekali ya.
Kalau saya dari Jakarta, yang satu lagi dari Thailand. Jadi saya melihatnya dari skop yang lebih luas. Ya, di sini yang kuncinya ini sebenarnya dari mana pelaku tahu Pak Yosep itu pulang jam 7. Ya, apakah bersamaan pelaku itu ada di situ, ketemu Pak Yosep terus dia kabur lewat belakang, dia lihat Pak Yosep datang, dia lari lewat belakang rumah ini, atau dia sudah memiliki informasi Pak Yosep mau datang gitu ya. Karena Pak Yosep kan tinggal, itu suaminya korban ya, tinggal di rumah istri mudanya, dan sekitar jam 6 telepon Kedi mau main golf katanya. Ya, berikutnya Pak Yosep ambil stick golf atau perlengkapan bermain golf lainnya, pulang ke rumah ini. Tiba jam 7.15, itu pengakuan Yosep. 7.15 berarti jam 6 sudah bilang mau bermain golf, keluar mungkin dari rumah sekitar jam 7 dari rumah istri mudanya ya, di tempat lain. Nah, 15 menit kemudian sampai ke sini. Nah, ada berapa kemungkinan di sini, apakah pelaku masih ada di dalam ketika Pak Yosep datang, atau pelaku itu sudah keluar lebih lama, jam 7 sudah keluar dia, atau 6.30 udah keluar dari lokasi karena memiliki informasi bahwa Pak Yosep akan pulang gitu loh. Nah, makanya itu salah satu kuncinya, dari mana pelaku tahu Pak Yosep akan datang sini ya. Apakah pelaku lain monitor di rumah istri mudanya gitu ya. Salah satu kuncinya selain barang bukti atau alat-alat bukti yang sudah ada di kantongnya polisi. Itu crucial poinnya ada di situ ya. Jadi ya mudah-mudahan kita berdoa saja bahwa tersangka lainnya akan, termasuk dalangnya, akan ditangkap oleh polisi, karena nggak mungkin sendirian itu membunuhnya. Karena fakta lain, MR itu tidak bisa menyetir mobil Alphard dengan lincahnya, menurunin sini ya, mundur, berbalik arah sini, dan mundur lagi kemari. Jadi mukanya ada di depan, moncong mobil Alphard itu ada di depan. Nggak mungkin MR itu yang menyetir ya, karena dia kan belum begitu ngerti menyetir mobil itu. Nah, kita tinggal tunggu siapa penyetir mobil Alphard itu yang telah di dalamnya terisi oleh 2 korban, mayat korban itu. Mau dibawa kemana kita nggak tahu, nanti kita tunggu lanjutannya dari press release pihak Polda Jabar. Selamat Polda Jabar, terutama resersenya ini yang sudah bekerja keras, dibantu oleh Mabes Polri juga. Dan ini luar biasa polisi ini. Memang orang yang namanya polisi itu cerdas-cerdas ya gitu, dan punya insting. Kalau orang lapangan tuh udah tahu insting. Jadi instingnya tinggi polisi. Oke, baik, begitu aja. Selamat pagi, dan mudah-mudahan tertangkap semuanya dan terbongkar kasus ini ya, dengan dibawanya nanti ke pengadilan. Dan ini hukumannya pasti maksimal hukuman mati ini, atau masih berlaku apa enggak hukuman mati itu. Ini pasal 338, 340 kena ini ya gitu. Jadi seperti dari awal dikatakan bahwa ini orang yang dikenal ya, itu nggak mungkin orang jauh begitu. Terima kasih juga para teman-teman YouTuber yang ada di Subang, luar biasa sekali pengungkapan dengan analisanya seminggu bisa 2-3 kali. Dan juga yang di Thailand itu juga selalu juga rajin memberitakan kasus ini ya, Subang. Kalau saya hanya sekedar ini aja karena saya juga masih kerja yang lain ya, jadi hanya sekilas saja. Kalau saya lagi ada inspirasi, saya langsung posting atau upload kasus Subang ini ya. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.